channel World Over Video Gaming, powered by Playday.id. Halo guys, hari ini gue akan ngebahas efek-efek kartu dan varian dari Shadows over Camelot The Card Game. BTW gue asumsi kalian udah tahu cara main base gamenya. Kalau belum tahu, kalian bisa cek link di deskripsi video buat ngeliat tutorialnya. Kalau udah tahu, let's move on. Buat refresh ulang, Morgan melarang kita untuk berkomunikasi dan Merlin membatalkan larangan ini. Itu yang pasti terjadi. On top of that, setiap kartu Morgan dan Merlin memiliki efek tambahan. Mulai dari Morgan 1, setiap pemain yang memilih aksi Listen to Rumors harus melihat kartu yang diambil secara rahasia, kasih tahu isinya ke semua pemain lain, abis itu ditaruh di trade pile secara tertutup. Kecuali kalau kartu karakter tetap ditaruh terbuka. Sebagai trader, kita boleh berbohong, toh kartunya juga ditaruh secara tertutup. Morgan 2, setiap pemain yang memilih aksi Listen to Rumors harus menyebutkan angka sesuai urutan pengambilan. Jadi pemain pertama yang Listen to Rumors begitu kartu ini muncul harus bilang 1. Terus pemain berikutnya 2, dan seterusnya. Tentunya ini bisa bikin kita kehilangan fokus. Morgan 1 dan 2 mengizinkan kita untuk berbicara, tapi for the purpose of jalanin efeknya aja. Selebihnya kita harus diam, dan efek ini berlaku sampai Merlin muncul. Morgan berikutnya hanya aktif saat kita mengevaluasi quest dari trade pile. Morgan 3, setiap kali kita mendapatkan pedang sebagai reward dari quest-quest di aksi ini, entah utama atau sekunder, berhasil atau gagal, kita akan mendapatkan satu pedang tambahan dari warna yang sama. Morgan 4 menambahkan nilai dari semua jenis quest sesuai dengan angka yang tertera. Jika dan hanya jika ada minimal satu kartu dari quest itu yang muncul dari trade pile. Ya di contoh ini kan gak ada kartu Saxon sama sekali. Jadi quest itu gak dipengaruhi oleh efek Morgan ini. This could be bad, could be good juga. Morgan 5, pas mengevaluasi quest utama, untuk sukses kita perlu nilai 12 atau 13. Nilai 11 dianggap gagal dan satu pedang hitam ditambahkan ke round table. Morgan 6, pas hitung total nilai quest, semua tanda tanya itu dianggap nilainya 1 aja, instead of mengikuti aturan biasa. Finally, Morgan 7, kalau total nilai quest utama 14 atau lebih, permainan segera berakhir dan traitor yang menang, gak peduli sebanyak apapun pedang di round table. Itulah efek Morgan. Sekarang lanjut ke efek Merlin yang aktif saat kita mengevaluasi quest dari trade pile. Berbeda dengan Morgan yang didiscard setelah dievaluasi, setelah Merlin diaktifkan, kembalikan kartunya ke box. Merlin 1, sebelum menghitung nilai quest, remove kartu dengan nilai tertinggi dari quest picks dan sections. Merlin 2 juga sama, tapi dia meremove kartu nilai tertinggi dari quest Dragon dan Holy Grail. Merlin 3 meremove kartu nilai tertinggi dari quest Excalibur dan Holy Grail. Saat Merlin 4 muncul dari deck, segera pilih satu jenis quest secara rahasia dan taruh token yang bersesuaian secara tertutup di dekat trade pile. Setelah ini, begitu ada yang memilih aksi Go on a Quest, sebelum menghitung total nilai quest, buka token yang kita taruh tadi, terus remove kartu dengan nilai tertinggi dari quest tersebut. Untuk Merlin 1-4, kartu yang di-remove akan dikembalikan ke box bersama Merlin yang diaktifkan. So, semakin lama, deck akan semakin tipis. Finally, Merlin 5, saat mengevaluasi quest utama, kalau ada tepat 5 kartu dari quest tersebut di trade pile, kita otomatis berhasil. Tapi kita tetap bisa berhasil dengan cara yang biasa juga. Itulah efek-efek Merlin. Sekarang kita akan bahas Knights to the Rescue, modul varian untuk para pemain yang udah expert. Di setup, kocok 9 kartu kesatria ini dan taruh membentuk deck tertutup di samping deck Rumor, beserta deck berisi 3 kartu Morgan yang sebenarnya dikembalikan ke box di basic game. Permainan berlangsung seperti biasa, tapi tiap kali kita berhasil menyelesaikan quest utama, kuasa jahat marah. Abis dapat pedang putih seperti biasa, segera ambil satu kartu Morgan yang dikesampingkan ini untuk dikocok ke dalam deck Rumor. Sebaliknya, tiap kali kita gagal menyelesaikan quest utama, pertolongan datang. Abis mendapatkan pedang hitam seperti biasa, segera ambil satu kartu kesatria dari deck. Kita boleh lihat kartu-kartu kita, tapi jangan kasih lihat pemain lain. Dan kita boleh punya sebanyak apapun kartu kesatria. Ada 5 kesatria dengan efek yang berbeda-beda. Di sini juga tertera kapan kartunya bisa dimainkan. Saat ada pemain lain yang memilih aksi Go on a Quest, kita bisa mainkan Arthur dan memaksa pemain itu untuk melakukan aksi Listen to Rumors instead. Di awal giliran, sebelum memilih aksi, kita bisa memainkan Tristan untuk mengecek isi deck Rumor tanpa mengubah urutannya. Setelah itu taruh balik dan kita bisa kasih tahu pemain lain apa yang kita lihat. Boleh jujur atau bohong. Pas hitung nilai Rumor dari semua quest, tapi sebelum mendapatkan reward, kita bisa memainkan Gawain buat mengambil 3 kartu teratas dari deck Rumor, terus pilih satu kartu apapun, kecuali kartu Morgan, untuk ditambahkan ke display. Terus discard sisanya. Kalau kartu karakter, efeknya segera aktif.
Kalau kartu quest, nilainya segera ditambahkan sebelum mengevaluasi quest. Di awal giliran, instead of melakukan aksi biasa, kita bisa memakai aksi kita untuk memainkan Galahad dan mengintip kartu identitas satu pemain lain. Setelah itu dikembalikan lagi secara tertutup. Terserah kita mau ngomong atau bungkam soal informasi ini. Finally, pas ada pemain yang di-accuse, kita bisa mainkan Percival buat nambahin satu pedang lagi ke round table dengan warna yang sama. Misalkan pemain yang dituduh itu traitor. Dengan Percival, kita jadi tambahin 2 pedang putih. Hal yang sama terjadi pas traitor muncul di akhir permainan. Percival juga bisa mengubah 2 pedang putih menjadi hitam instead of cuma 1. Itulah Knights to the Rescue. Sebelum gue akhiri, gue mau kasih tunjuk 2 kartu promo yang come with the game sebagai bonus. Morgan 8 aktif saat kita mengevaluasi quest dari Threadpile. Kita akan gabung nilai Picks dan Sections menjadi satu quest, entah utama atau sekunder. Kalau nilainya 10 atau kurang, kita dapat 1 pedang hitam. 11-13 kita dapat 2 pedang putih, 14 atau lebih kita dapat 2 pedang hitam. Kalau kita mengambil Merlin 6 dari deck, kita boleh langsung go on a quest. Quest apapun terserah. Dan kita dapat 0-3 nilai tambahan untuk quest itu. Kita harus tentuin nilai tambahan ini dulu sebelum membuka kartu-kartu dari Threadpile. Itulah semua efek karakter dan juga varian untuk Shadows of Camelot The Card Game. Kalau sampai kalian bingung urus yang gak jelas, kalian boleh post komen bawah, gue akan jelasin semaksimal mungkin. Atau kalau masih kurang jelas juga, gue bakal tambahin varian-varian ini ke dalam video playthrough gue pas gue main sama teman-teman gue supaya bisa memutuskan apakah varian ini layak ditambahkan ke dalam base gamenya atau enggak. Ya, sekian dulu dari gue untuk video ini. Bye, sampai jumpa di video berikutnya. Keep board gaming.